Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada? Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita ketemu lagi dalam acara Muktamar Talk. Acara setiap pekan hari Jumat jam 2 siang sampai jam 3 siang nanti. Baik, pada kesempatan hari ini alhamdulillah kita sudah dibersamai oleh Ibu Dr. Tri Hastuti Nur Rohimah. Apa kabar? Selamat siang Bu Nur. Ya, selamat siang Bu Dina. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan kepada semua pemirsa TV Wadi, TV-mu ya, TV-mu. Oke. Apa kabar? Nah, ini kebetulan ya Bu, event hari ini tuh celebrating kemarin milad Aisyah yang ke-105 ini, Masya Allah. Kira-kira apa saja Bu yang sudah dicapai oleh gerakan perempuan paling tua dan sampai sekarang eksis? Ya, ya. Terima kasih Bu Dina. Ya, jadi yang pertama ingin saya sampaikan, mengingatkan kembali saja karena sudah kita resepsi atau tasyakur milad Aisyah ke-105 sudah kita laksanakan kemarin di Universitas Aisyah Yogyakarta begitu, dan saya yakin semua pimpinan wilayah Aisyah, pimpinan daerah Aisyah sampai di tingkat ranting termasuk amal-amal usaha Aisyah juga melaksanakan tasyakur atau resepsi milad Aisyah ini. Ya, tentu sebagai bentuk kesyukuran ya, sebagai bentuk kesyukuran bagi Aisyah yang saat ini paling tidak hari kemarin itu berusia 105 tahun untuk hitungan miladiah ya, seperti itu. Jadi kalau untuk hitungan hijriah kan sudah 108 ya. 108, lebih tua lagi ya Bu. Ya, tapi kalau untuk hitungan miladiah itu 105. Jadi milad itu selalu kita maknai sebagai pertama tanda kesyukuran kita gitu ya, bahwa Aisyah sudah berusia 105, kemudian terus berupaya untuk membangun jejak-jejak baik, memberikan peninggalan jejak-jejak baik dalam kontribusi Aisyah untuk tentu peradaban kemanusiaan ini. Yang kedua juga tentu kalau kita bicara milad itu adalah refleksi ya, refleksi selama apa hal-hal yang sudah kita lakukan, kemudian hal-hal baik apa yang perlu ke depan kita mimpikan, yang harus kita laksanakan bersama, tentu saja dalam membangun peradaban utama. Karena tema kita Bu Dina ini terkait dengan sukses Muktamar 105. Jadi secara khusus pada tema milad Aisyah yang ke-105 ini kita menyampaikan karena bersamaan dengan milad Muhammadiyah Aisyah yang ke-108, maka temanya adalah sukses Muktamar 48, perempuan mengusung peradaban utama. Iya, seperti itu. Baik, ini kan memang insya Allah kita bulan November nanti akan Muktamar. Sebenarnya kita mundur ya nih Bu Tri ya, dari 2 tahun yang lalu. Iya, betul. Nah, kira-kira sebenarnya capaian apa sih Bu dalam 105 tahun Aisyah ini yang menjadi milestone gitu? Iya, oke. Yang pertama sesuai dengan tema milad ya, perempuan mengusung peradaban utama. Kalau bicara peradaban tentu kita akan bicara tentang pendidikan. Begitu ya, pendidikan. Jadi salah satu hal ya kalau kita bicara tentang apa capaian yang sudah dikontribusikan oleh Aisyah itu adalah pendidikan. Seperti kita ketahui, saya kira setiap tanggal 19 juga kita memperingati bahwa Aisyah itu sebagai dalam hal pendidikan, ketika pada tahun 1919 Aisyah mendirikan Froebel itu ini sebagai bentuk sebenarnya kontribusi Aisyah dalam bidang pendidikan yang saat ini saya kira jumlahnya sudah 20.135 pendidikan usia dini ya, pendidikan usia dini Aisyah yang tersebar tentu dari ujung timur sampai ujung barat Indonesia, bahkan di luar negeri seperti di Kairo, di Malaysia ya. Ya, kita juga mendirikan TK di sana. Kemudian juga pendidikan dasar mulai dari SD, SMP, kemudian madrasah. Bahkan Aisyah juga punya kepedulian terkait dengan saudara-saudara kita kaum difabel, teman-teman difabel. Kita punya beberapa sekolah untuk teman-teman difabel seperti di Ponorogo, di Tasikmalaya, seperti itu. Kemudian juga Aisyah Boarding School, ya Aisyah Boarding School, dan
pada saat ini juga Aisyah juga mengelola perguruan tinggi, 9 perguruan tinggi. Sudah 9 nih. 9 perguruan tinggi, dan kemarin tanggal 18 Mei ya, Aisyah baru saja melonsing gitu ya, melonsing Istek Aisyah Kendari, ya Institut Sains dan Teknologi, Institut Sains Teknologi dan Kesehatan di Kendari, sebagai universitas ya, atau sebagai perguruan tinggi yang kita dirikan di Indonesia Timur. Semoga membuka akses gitu ya bagi saudara-saudara kita di Indonesia Timur dalam hal pendidikan, khususnya terkait nanti dengan prodi-prodinya, karena terkait dengan administrasi rumah sakit, kemudian kimia, itu kan apa namanya, dalam bidang-bidang teknik yang saya kira juga sangat dibutuhkan. Nah, itu berkaitan dengan bidang pendidikan, karena bicara tentang peradaban utama itu kan kita bicara tentang pendidikan ya. Kita meyakini bahwa pendidikan ini akan membuka kesempatan bagi banyak perempuan untuk meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan kemajuan bangsa, daya saing bangsa. Itu saya kira salah satunya lewat pendidikan. Termasuk saya selalu mengatakan bahwa kalau ingin memutus rantai kemiskinan, itu adalah berilah pendidikan yang baik pada anak-anak perempuan kita. Iya, seperti itu. Nah, oleh karena itu sesuai dengan misi dan visi para founding father gitu ya, dari Aisyah Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Nyai Ahmad Dahlan, yang kalau kita belajar dari sejarah, beliau juga mempunyai sudah berpikir yang melampaui zaman pada waktu itu ketika mendirikan School of Maghribi ya kan, kemudian juga ada Sopo Tresno, di mana sekolah-sekolah itu diberikan tidak hanya kepada waktu itu saudagar gitu ya, tetapi juga saudara-saudara kita kaum buruh. Artinya bahwa merasa pendidikan itu untuk semua, dan ini juga kita implementasikan sampai saat ini. Kemudian juga pendidikan itu juga untuk laki-laki dan perempuan. Murid 6 murid Kiai Haji Ahmad Dahlan, 6 murid itu juga perempuan-perempuan yang kemudian menjadi kader-kader pimpinan-pimpinan Aisyah ya. Depan saya kira ini menjadi sangat penting bahwa pendidikan kita melintas batas, baik usia, kemudian jenis kelamin maupun status ekonomi. Oke, baik Ibu, sebelum kita teruskan pembicaraan kita, tadi baru satu aspek ya, pendidikan, pasti di kesehatan dan seterusnya pasti masih banyak. Oleh sebab itu kita teruskan dalam segmen setelah ini.
Baik, kembali lagi bersama kami Muktamar Talk di TVmu UAD. Masih bersama Ibu Dr. Tri Hastuti Nurrohimah MSI, Sekretaris Pimpinan Pusat Aisyah. Baik Bu Nur, saya biasanya panggilnya Mbak Nur ini ya, pemirsa. Mbak Nur, tadi sudah disebutkan keunggulan dari Aisyah di bidang pendidikan. Kayaknya masih banyak deh Bu yang lain. Ya, betul. Ya, ada kalau tadi bicara tentang apa selama 105 tahun ini yang sudah dikontribusikan. Nah, yang pertama tadi dalam bidang pendidikan ya, mungkin tadi kan yang saya ceritakan itu pendidikan formal ya. Nah, sebenarnya ada pendidikan non formal juga yang juga sangat masif dilakukan oleh Aisyah, misalnya lewat pendidikan di komunitas ya, mulai keaksaraan fungsional seperti itu. Saya kira kalau kita bicara pendidikan gitu ya, bagi Aisyah sebagai sebuah gerakan itu selain pendidikan formal adalah pendidikan non formal ya. Justru ini masih sedikit yang karena apa penting sekali untuk memberikan akses pendidikan pada perempuan-perempuan yang mereka tidak mendapatkan akses pendidikan secara formal. Nah, yang mungkin perlu juga saya sampaikan di sini seperti misalnya di Taiwan ya, di PCIA, tentu PCIM dan PCIA Taiwan itu teman-teman memiliki PKBM, ya pusat belajar masyarakat yang kelas ABC itu yang sebenarnya ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada teman-teman kita buruh migran yang ada di sana, sehingga mereka bisa mendapatkan ijazah SD, SMP maupun SMA. Itu difasilitasi. Iya, jadi itu didirikan oleh teman-teman PCIM dan PCIA yang ada di Taiwan. Nah, waktu itu karena izin juga sudah diberikan oleh kementerian ya, oleh Kementerian Pendidikan seperti itu. Artinya apa? Bahwa Aisyah ingin memberikan kontribusi pendidikan dan akses pendidikan pada semua pihak ya, termasuk di sini adalah teman-teman yang dia menjadi buruh migran tapi pengen juga melanjutkan jenjang pendidikan formalnya seperti itu. Nah, kemudian juga keaksaraan fungsional di komunitas itu karena banyak juga masyarakat kita yang belum bisa membaca seperti itu juga menjadi penting. Terus pendidikan yang ini saya kira termasuk untuk penguatan ekonomi ya, penguatan ekonomi ini juga bagian dari pendidikan. Jadi life skill, saya kira ketika kita memaknai pendidikan bagi Aisyah itu adalah selain pendidikan formal tadi juga life skill ya, termasuk dengan non formal. Nah, ini yang masif dikerjakan dengan dedikasi yang sangat luar biasa sekali kepada ibu-ibu di tingkat ranting, ibu-ibu daerah di tingkat cabang yang kemudian memberikan akses pendidikan seluas-luasnya kepada perempuan, sekalipun ini bukan pendidikan formal, tapi menjadi hal yang penting untuk kemudian perempuan-perempuan itu bisa memiliki kehidupan yang lebih baik ya, seperti itu. Nah, mungkin pemirsa sekalian, sekaligus ini ingin saya sampaikan Bu Dina bahwa kemarin bersamaan dengan Milad Aisyah ke-105, Aisyah terpilih sebagai salah satu organisasi ya, kategori organisasi itu Women Inspiring ya, 2022 oleh Berita Satu. Dan alhamdulillah ada 2 kategori yang dimenangkan oleh Aisyah. Yang pertama adalah kategori untuk penilaian juri ya, penilaian juri, jurinya adalah ada Ibu Susi, ada Bu Pujiastuti, ada Bu Kartini Sahrir, kemudian ada Ibu Rektor ITB, kemudian juga ada Ketua Komnas Perempuan, kemudian ada Ibu Direktur Pertamina. Itu Aisyah menang dalam kategori pendidikan. Yang kedua, terima kasih kepada semua yang sudah memilih Aisyah, pilihan People Choice ya, People Choice ya, tepuk tangan juga ya. Aisyah diberi kepercayaan oleh masyarakat ya. Terima kasih atas kepercayaannya kepada Aisyah dalam bidang pendidikan ini ya. Mohon maaf ini agak panjang berbicara tentang pendidikan sesuai dengan tema milad kita ya, bicara tentang perempuan mengusung peradaban utama seperti itu. Iya. Nah, untuk tadi pendidikan non formal ini memang banyak yang kelewat ya Ibu. Karena rasanya mungkin pertama dari sisi finance, kami itu suka bertanya-tanya ibu-ibu ini semangatnya dari mana sih gitu. Kalau formal mungkin sekolah ada bayar sekolah, tapi non formal ini kan tidak ada Bu. Terus semangat
apa ya, kayak BBM-nya itu dari mana, Bu? Api semangat mereka untuk tetap bisa menjalankan pendidikan non formal ini terutama. Iya, karena iming-imingnya apa sih Aisyah ini? Iya, saya kira juga yang pertama adalah nilai yang dimiliki oleh para penggerak Aisyah, karena kan kita semua berbasis volunteerisme ya. Betul, volunteer. Iya, volunteer yang kemudian tapi keyakinan kita sebagai penggerak Aisyah bahwa semua yang kita lakukan, yang dilakukan oleh semua penggerak Aisyah, warga Aisyah ini adalah sebagai nilai ibadah gitu ya, nilai ibadah dan amal soleh. Inilah yang saya kira menjadi nilai-nilai penggerak bagi kita. Dan keyakinan saya kira, keyakinan bagi semua penggerak Aisyah terkait dengan nilai al-ma'un ya. Betul, bahwa Aisyah itu ini ya sebagai sebuah gerakan. Maka gerakannya itu tidak semata-mata berhenti pada pemahaman ideologi, tapi juga menjadi sebuah gerakan praksis, gerakan amal seperti itu. Nah, inilah saya kira yang mendorong ibu-ibu Aisyah mau payah-payah, mau berpeluh-peluh ya, berada di dalam jalan sunyi. Betul. Untuk membangun peradaban utama, yaitu memberikan akses pendidikan yang sama, merata kepada semua masyarakat seperti itu. Iya. Dan tentu saja perhatian tadi yang saya garis bawahi juga perhatian kepada masyarakat yang marginal. Betul ya, sekali yang ya. buruh, yang mereka tidak punya akses, mana sempat sekolah, Iya. cari uang terus gitu. Betul sekali. Iya, betul sekali. Jadi termasuk pendampingan yang dilakukan oleh Pak Aisyah kepada kelompok-kelompok tani. Ini juga bagian dari sebenarnya menurut saya juga meskipun mungkin tidak masuk pada kategori pendidikan non formal ya, tetapi ini adalah bagian dari edukasi, dan ini juga bagian dari upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya perempuan di sini. Iya. Oke, baik. Nah, tadi menyinggung sedikit kualitas hidup ekonomi tadi. Iya. Mungkin apa ini capaian-capaian Aisyah yang menjadi milestone? Oke, baik ya. Tadi baru pendidikan ya, itu sudah banyak sekali. Mungkin ya. Selain itu saya kira juga ekonomi gitu ya. Nanti ekonomi mungkin saya akan bicara tentang kesehatan. Iya. Bicara tentang ekonomi, saya kira juga kita perlu memberikan apresiasi yang seringkali kan merefleksi itu tidak apa-apa ya kalau kita bukan riak ya, bukan berbangga, tapi mencatat milestone atau itu kan bagian kesyukuran, bagian dari kesyukuran kita ya Ibu sekalian. Ini penting ya, tapi ini bukan riak gitu ya. Saya kira Aisyah mengembangkan pemberdayaan ekonomi lewat Bu Eka ya, lewat Bu Eka ya, Bu Eka. Nah, Bu Eka yang dikembangkan oleh Aisyah ini saya kira jumlahnya sudah hampir 750-an ya, 750 komunitas yang didampingi oleh Aisyah, dan ini semakin banyak, semakin berkembang baik karena ketika kita bicara tentang pandemi COVID itu pada satu sisi juga ini adalah sebuah tantangan bagi dakwah Aisyah, tapi pada satu sisi adalah juga peluang ya. Kemudian Aisyah memiliki yang namanya SWA, Sekolah Wirausaha Aisyah. Nah, ini banyak perempuan-perempuan yang kemudian bisa terlibat dalam Sekolah Wirausaha Aisyah ini. Ini non formal lagi nih Bu. Iya ya, seperti itu ya. SWA ya, ini banyak sekali peserta yang terlibat ya. Kemudian saya kira juga dalam bidang ekonomi ini saya kira koperasi-koperasi yang didirikan oleh Aisyah gitu juga menjadi faktor penggerak yang sangat penting sekali di tengah situasi krisis ini, yang sebenarnya masih sangat eksis adalah UMKM ya, UMKM baik lewat koperasi, lewat Bu Eka, seperti itu adalah saya kira catatan-catatan baik yang harus terus kita kembangkan di tengah perekonomian yang harus terus ditumbuhkan ya. Karena di tengah situasi krisis ya, bukan situasi krisis ya, di tengah COVID ini saya kira yang paling berdampak itu adalah pada bidang ekonomi juga. Oleh karena itu, tetapi UMKM juga masih banyak yang yang bertahan begitu ya. Justru ini yang sangat eksis bertahan seperti itu. Nah, saya kira ini juga capaian-capaian dari Aisyah gitu ya, terkait dengan koperasi, kemudian Bu Eka, SWA. Jadi pemberdayaan ekonomi juga menjadi hal yang sangat penting kalau kita bicara tentang 105 usia Aisyah. Betul, karena memang ibu-ibu ini terutama meskipun mereka berada di rumah, tidak di rumah aja sebenarnya, tapi sekarang tanggung jawab mencari nafkah, apalagi pandemi kemarin tantangannya pasti luar biasa. Betul sekali ya. Tadi mungkin kalau kita ini ya Bu Dina ya, kita bicara tentang kesehatan juga ya, saya kira ya dalam bidang kesehatan sebagai sebuah organisasi otonom
otonom khusus Muhammadiyah gitu ya, yang diberi kewenangan, yang diberi otoritas untuk mengelola amal usaha persis sama dengan Muhammadiyah. Aisyah juga sudah banyak mengelola rumah sakit, sudah ada 19 rumah sakit ya, 19 rumah sakit. Yang terakhir kemarin di Kendal yang diresmikan oleh Ibu Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah, kemudian nanti juga sedang dibangun di Kudus ya. Di Kudus ada 2 rumah sakit Aisyah gitu ya. Saya kira banyak sekali ada 19 rumah sakit Aisyah, kemudian ada 88 gitu ya klinik-klinik Aisyah yang tersebar tentu di Papua juga ada, kemudian di Medan, di Sumatera Barat, tentu di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY seperti itu juga banyak klinik-klinik Aisyah. Ini sebagai bentuk wujud dari bahwa dakwah Aisyah itu adalah dakwah yang sekali lagi selain lisan juga kita melakukan tindakan praksis ya, amal seperti itu. Jadi dalam bidang tentu selain itu juga isu-isu kesehatan itu kita selain amal usaha itu juga edukasi masif dilakukan untuk isu-isu kesehatan ya. Apalagi kesehatan perempuan ya. Betul, jadi Aisyah kalau misalnya kemarin isu IFA Pap smear ya, karena kan sekarang kanker serviks, kanker payudara itu juga menjadi pembunuh perempuan nomor 2 gitu ya, maka kemudian Aisyah dengan sangat gencar melakukan edukasi kepada perempuan-perempuan untuk bersedia untuk melakukan tes IFA dan Pap smear secara dini agar terhindar dari kanker serviks dan kanker payudara. Ini juga bagian dari edukasi kesehatan ya, karena ini alhamdulillah Aisyah itu kan salah satu karakter Aisyah kan bergerak di komunitas. Betul. Nah, oleh karena itu edukasi di tingkat komunitas yang seringkali belum terjangkau ini dilakukan oleh Aisyah. Ya, edukasi untuk kesehatan reproduksi, kemudian untuk isu stunting yang saat ini juga masih menjadi PR besar di Indonesia gitu ya. Edukasi tentang stunting dengan menggunakan pendekatan-pendekatan agama ini juga menjadi hal-hal yang penting dalam bidang kesehatan. Nah, mungkin catatan penting juga di usia 105 tahun dalam bidang hukum ya, dalam bidang hukum terutama Aisyah sudah mengelola 31 pos bakum ya, pos bantuan hukum ya di Majelis Hukum dan HAM seperti itu. Jadi melakukan pendampingan secara pro bono juga ya, pro bono. Bahkan kalau saya tahu misalnya di Jawa Tengah itu setiap tahunnya itu hampir 700 yang didampingi oleh teman-teman posbagum seperti itu. Jadi memang luar biasa sekali, mulai dari isu-isu KDRT, isu-isu kekerasan seksual. Ya, kita tidak hanya bicara, tapi kita bekerja. Betul, wah banyak sekali sampai ke hukum. Ini memang biasanya masalah krusial ya, Bu Tri ya, karena biasanya orang perempuan apalagi nih kalau kena pelecehan atau hal-hal yang semacam itu nggak berani lapor, malah kadang-kadang malah balik lagi ke dia yang jadi masalah dan seterusnya. Baik, mungkin waktunya kita break dulu biar Putri bisa minum lagi. Baik, pemirsa TVmu yang dimanapun kalian berada, Muktamar Talk akan segera kembali setelah pesan berikut ini.
Baik, kembali lagi bersama kami di Muktamar Talk TV-mu. Melanjutkan masih bersama Ibu Dr. Tri Hastuti Nur Rohimah, MSI, Sekretaris PP Aisyah. Kita lanjutkan Ibu, tadi kita sudah membahas milestone atau capaian-capaian 105 tahun Aisyah di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, hukum, bahkan sampai ke hukum, perlindungan hukum. Nah, apalagi nih Bu milestone-nya? Ya, oke. Ya, tadi selain hukum ya, tadi karena kita bicara tentang misalnya tentang Aisyah terus merespon terjadinya kasus-kasus kekerasan seksual seperti itu ya, dengan posbakum dan tentu juga paralegal ya, karena sebenarnya saat ini yang juga seringkali kurang di dalam pendampingan hukum itu adalah kurang SDM, yaitu paralegal. Nah, Majelis Hukum dan HAM juga terus melakukan pelatihan secara masif kepada pimpinan di tingkat daerah dan wilayah untuk menghasilkan ya, atau menciptakan kader-kader paralegal ini yang kemudian bisa menjadi pendamping dan menjadi konselor-konselor untuk terjadinya kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, kasus-kasus KDRT seperti ini, karena memang dari sisi jumlah masih cukup banyak ya, karena memang isu-isu KDRT maupun kekerasan seksual itu adalah seperti fenomena gunung es gitu. Nah, hal yang lain yang saya kira menjadi catatan penting yang kalau Bu Dina sampaikan milestone tadi, mungkin juga di bidang kesos ya, Jawa kesehatan dan kesos itu kesejahteraan sosial ya. Karena Aisyah merasa bahwa tadi kan ada, kalau bicara tentang Al-Ma'un itu ada kelompok miskin dan dimiskinkan. Nah, iya kan, kelompok miskin dan dimiskinkan oleh struktur sehingga menjadi miskin kan, seperti itu. Nah, saudara-saudara kita yang miskin, anak-anak kita yatim itu kan banyak harus disayangi dan disantuni seperti itu. Maka kemudian Aisyah juga memiliki atau mengelola banyak panti asuhan ya, panti asuhan yang anak-anak itu kemudian bisa mendapatkan pendidikan yang baik di sana, bisa mendapatkan pengasuhan yang baik seperti itu, tapi memang tidak harus selalu berada di panti kan. Silahkan, itu konsep panti Aisyah itu kan juga mereka yang ada di rumah seperti itu. Nah, juga Aisyah juga karena kebutuhan-kebutuhan misalnya sekarang pramurukti, kemudian perawatan jenazah itu juga menguatkan kerja-kerja Aisyah di tingkat komunitas. Ya, seringkali kan kebutuhan yang di tingkat komunitas itu, siapa kelompok perawatan jenazah misalnya seperti itu juga menjadi kebutuhan Aisyah. Biasanya yang pada takut itu Bu, biasanya yang tidak sepuh-sepuh itu yang berani. Nah, ini Aisyah juga menyediakan layanan gitu ya, layanan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang membutuhkan untuk perawatan jenazah. Aisyah punya banyak kelompok-kelompok perawatan jenazah seperti itu, termasuk tadi saya sampaikan tadi ya Bu Dina terkait dengan panti-panti asuhan kita seperti itu. Nah, saya kira ini beberapa hal ya yang catatan-catatan penting. Tentu kita juga terus mencetak kader-kader persyarikatan yang memiliki pandangan yang sangat progresif ya, Islam wasatiyah, Islam berkemajuan misalnya seperti itu. Juga kader-kader Aisyah terus dikembangkan untuk menjawab tantangan zaman. Terutama ini ya Bu Dina, perkembangan teknologi ini juga menjadi salah satu tantangan tersendiri dalam dakwah Aisyah, baik dari sisi dakwah kepada masyarakat maupun dalam untuk menguatkan kelembagaan Aisyah seperti itu. Betul. Nah, kita sedikit flashback ya Bu ya, pandemi 2 tahun terakhir ini, meskipun kayaknya sekarang sudah pada mulai lupa ada corona ini di jalan-jalan, sudah mulai prokesnya longgar, tapi gini Bu, pasti kan kemarin sempat terdampak sekali, apalagi saya sempat dengar TK, sekolah-sekolah pada tidak masuk, orang tua tidak, secara ekonomi juga mengalami penurunan, sehingga kemudian akhirnya dampak ekonomi luar biasa pandemi ini. Kemudian tantangan berikutnya adalah tadi teknologi. Tiba-tiba kita semua harus di rumah online. Nah, itu kan tidak semua gurunya bisa online dan seterusnya. Ini bagaimana Aisyah menghadapi kedua tantangan berat 2 tahun terakhir ini, Bu? Ya. Pertama, kalau bicara tentang perempuan dan teknologi ya, tadi saya kira
kebijakan Aisyah kemarin di dalam mengelola pendidikan, misalnya termasuk di PAUD gitu ya, kan memang kemarin masih berada di rumah gitu ya, berada di rumah, kemudian ada yang sebagian, kalau sekarang mungkin beberapa sudah bisa sekolah di ini ya gitu. Nah makanya kemudian beberapa itu ada yang kunjungan ke rumah seperti itu ya, kemudian ada yang sistemnya meminjam. Kalau untuk yang PAUD ya, misalnya meminjam peralatan bermain yang kemudian bisa dibawa ke rumah, itu juga beberapa strategi ya, beberapa solusi gitu. Nah kemudian juga parenting atau strategi edukasi, bagaimana bagaimana orang tua punya keterampilan untuk mengajari anak-anak di rumah, ini juga bagian dari yang diedukasikan oleh Aisyah ya kepada orang tua ya, karena biasanya semua sistem sosial itu sudah mendukung orang tua bekerja gitu ya, tetapi kan kemudian sekarang anak-anak dikembalikan ke rumah gitu ya, orang tua kan kemudian juga harus punya keterampilan untuk mengajari anaknya, memiliki waktu seperti itu. Nah yang kemudian disampaikan Aisyah bahwa jelas misalnya bicara tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan, bahwa mengasuh anak itu bukan semata-mata kewajiban ibu, tapi ini adalah pekerjaan berbagi antara bapak dan ibu, seperti itu. Saya kira juga pendekatan-pendekatan yang kita lakukan, yang dan kita sampaikan kepada masyarakat. Jadi beban pengasuhan itu tidak semata-mata kepada perempuan, tapi berbagi antara ibu dan bapak. Di samping itu juga pekerjaan-pekerjaan rumah tangga itu saya kira juga pekerjaan-pekerjaan yang dibagi ya antara suami dan istri, kalau kemudian memang tidak bisa dialihkan kepada pekerja rumah tangga kan seperti itu. Nah ini juga menjadi bagian dari edukasi untuk nilai ideologi kita, bahwa sebenarnya pekerjaan-pekerjaan di dalam rumah, pengasuhan anak itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan bersama, bukan semata-mata menjadi kewajiban atau tanggung jawab perempuan. Ini juga salah satu yang kemudian kita sampaikan gitu ya, bahwa mengurai kekusutan dampak dari COVID, bagaimana mengelola pengasuhan di dalam rumah tangga itu salah satunya itu malah menjadi peluang ya Ibu ya, itu edukasi yang luar biasa karena Bapak Ibu di rumah semua kan, sehingga kesempatan untuk edukasi kesetaraan, nah kemudian berbagi tugas itu baik sekali. Kemudian hal yang penting juga karena interaksi dengan menggunakan teknologi itu lebih banyak, maka kemudian bagaimana edukasi dilakukan untuk tidak kita menjadi korban atau pelaku hoax ataupun itu juga menjadi hal yang saya kira penting ketika kita menghadapi dunia digital. Seperti itu. Dan saya kira juga penguatan kapasitas untuk yang teman-teman kita di UMKM Bu Eka untuk kemudian berjualan secara online, itu ada pelatihannya juga. Ada pelatihannya di beberapa ranting, di beberapa komunitas Bu Eka itu Aisyah mendampingi marketing online karena mau tidak mau sekarang proses berjualan itu bertransaksi itu dilakukan lewat online. Itu saya kira Bu Dina beberapa pendekatan-pendekatan atau strategi yang dilakukan oleh Aisyah ketika merespon situasi COVID dan juga tantangan dampak digital seperti ini itu ya. Saya kira juga di 105 tahun ini saya ingin saya katakan Bu Dina, ketika kita menghadapi COVID kemarin, saya kira Muhammadiyah bersama Aisyah bersama Muhammadiyah itu terus berjuang berada di garis depan untuk menurunkan angka COVID ini. Kemudian semua perguruan tinggi Aisyah, amal usaha Aisyah juga bersama-sama dengan Muhammadiyah terlibat untuk pelaksanaan vaksin, melakukan edukasi, kemudian melakukan program-program ta'awun sosial untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak ekonomi seperti itu. Gerakan lumbung hidup Aisyah agar ibu-ibu tuh bicara tentang ketahanan pangan di tengah situasi yang sulit seperti ini. Nah itu beberapa hal yang dilakukan oleh Aisyah dan Muhammadiyah terkait dengan ini di usia 105 ini, apa sih yang kita lakukan ketika kita kemarin merespon COVID-19, saya kira itu. Satu hal yang menarik ya Bu Putri, bahwa responnya itu solutif gitu. Saya senang sekali dengan lumbung hidupnya itu yang pakai ember, salah satunya bertani lele atau bikin kangkung segala macam itu hebat banget itu. Saya senang banget itu. Hampir semua tetangga juga bikin betul. Gerakan lumbung hidup Aisyah
sangat solutif. Iya. Ya, nah satu lagi Ibu, tantangan kaderisasi nih Ibu, karena sudah memasuki 100 tahun kedua, kemudian tadi semua dunia ini sudah berubah semua, ya, betul. Seperti itu, dan kayaknya emang sudah naluri Aisyah untuk menyesuaikan zaman ya. Masya Allah, dari dulu awal sudah menjadi pelopor, dan kita bisa bayangkan bagaimana perkembangan Aisyah dari tahun ke tahun, zaman sebelum merdeka, setelah merdeka, sampai sekarang itu tetap bisa eksis. Itu kira-kira apa tuh kiatnya Bu untuk yang dilakukan Aisyah sehingga tetap bisa diikuti oleh perempuan-perempuan Indonesia? Iya, jadi pertama tadi pengkaderan ya, karena pengkaderan menjadi inti dari gerakan kita ya, gerakan Aisyah Muhammadiyah seperti itu kan. Pengkaderan itu kan bisa dimulai dari keluarga, kemudian amal usaha, melalui ortom seperti itu ya. Saya kira itu semua organ-organ tersebut kemudian digerakkan gitu ya. Saya kira termasuk Aisyah juga terus bersinergi dengan teman-teman kita kelompok muda juga untuk menjadi bagian dari bahwa ortom anak-anak muda dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan Aisyah. Ini juga bagian dari pengkaderan seperti itu, termasuk saya kira amal-amal usaha Aisyah, di mana kita yang kemudian bekerja berkhidmat di amal usaha juga penting untuk kemudian juga bukan menyisakan ya, menyisihkan waktu untuk kemudian juga berkhidmat di Aisyah seperti itu. Itu saya kira beberapa hal yang dilakukan oleh Aisyah untuk terus menumbuhkan pengkaderan. Yang saya pasti adalah ideologisasi dengan nilai Islam berkemajuan itulah yang terus menerus kita lakukan ya, kita lakukan secara intensif dan masif ya, untuk terus nilai-nilai wasatiyah, nilai-nilai Islam berkemajuan itu menjadi nilai yang menjadi rujukan dan referensi kita dalam setiap gerak langkah Aisyah. Iya. Siap. Baik Bu Tri, kita masih ada satu segmen lagi, tapi kita tunggu setelah pesan-pesan berikut ini.
Baik, pemirsa TVMU, kita kembali lagi dalam acara Muktamar Talk pada siang kali ini. Masih bersama Ibu Sekretaris Pimpinan Pusat Aisyah, Ibu Dr. Tri Hastuti Nurrohimah, MSI. Nah, Bu, segmen terakhir kita tentang Muktamar nih. Bagaimana nih persiapan Muktamar Aisyah insya Allah nanti bulan November? Iya. Terkait dengan persiapan Muktamar Aisyah karena Muktamar ini bersamaan dengan Muktamar Muhammadiyah, tentu persiapan kita juga akan semuanya bersinergi ya, semuanya bersinergi mulai dari pendaftaran ya kan, mulai dari pendaftaran, kemudian nanti sampai pada pelaksanaan terkait dengan akomodasi, pelaksanaan tempat yang semuanya akan berpusat di Universitas Muhammadiyah Surakarta ya. Kalau Muktamar Muhammadiyah dilaksanakan di Edutorium, maka kemudian Muktamar Aisyah akan ada di GOR UMS gitu yang lokasinya juga tidak jauh di situ. Nah, kemudian nanti Tanwir akan dilaksanakan di Gedung Jasman Al-Kindi seperti itu. Juga masih ada dalam satu kompleks ya. Bulan apa ini, Bu? SMA. Jadi kalau Tanwir itu dilaksanakan berdempetan dengan jadi pelaksanaan muktamar ya. Jadi pada tanggal 18 kan kita mulai 18. Nah, tanggal 18 itulah kita awali dengan Tanwir ya, kemudian nanti dilanjutkan dengan muktamar seperti itu. Jadi untuk verifikasi peserta sekarang kan sudah ya. Jadi sekarang sudah dari masing-masing wilayah dan daerah untuk mendaftar secara online begitu, tentu dengan persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan bersama, mulai harus punya kartu tanda anggota Aisyah, kartu tanda anggota Muhammadiyah seperti itu ya, dan mendaftarnya semua berbasis online. Ya, ada teknologi ini ya, sudah semua berbasis online. Tentu nanti Aisyah akan berkoordinasi dengan Muhammadiyah ya di masing-masing wilayah untuk melaksanakan pendaftaran muktamar ini. Gitu. Itu saya kira terkait dengan pendaftaran ya. Kemudian juga saya kira materi-materi untuk muktamar juga sedang disiapkan oleh tim SC gitu ya, mulai dari laporan, kemudian risalah perempuan berkemajuan, kemudian juga dokumen-dokumen program itu juga sudah sedang dipersiapkan ya, seperti itu Bu Dina. Oke, baik. Nah, ini kalau dari sisi acaranya mungkin sudah integrated insya Allah ya dalam persiapan. Nah, pengen tahu ini mungkin pemirsa TVMU yang ingin ikut tapi dia bukan peserta. Biasanya kan dulu ada penggembira, ada bazar. Apakah besok juga akan diselenggarakan juga, Bu? Bisa. Ini tentu Bu Dina ya, dan pemirsa TVMU sekalian akan sangat tergantung juga pada kondisi ini ya, kondisi pandemik ini ya. Betul. Kita terus berdoa semoga tidak akan terjadi kasus gitu ya, COVID-19 ini, pandemik ini seperti itu. Jadi semoga kita juga bisa bertemu di muktamar ya, paling tidak misalnya seluruh anggota muktamar gitu, karena tetap menurut saya tetap harus waspada gitu ya, karena COVID belum berakhir gitu. Saya kira tetap harus waspada, misalnya mau menyelenggarakan event-event atau bazar seperti itu, saya kira nanti dalam event yang lebih sederhana begitu ya, karena memang kita masih menunggu sebenarnya situasinya seperti apa gitu, ya. belum diputuskan ya. Iya, betul. Online aja Bu deh bazarnya. Ada platform ini juga menarik menurut saya ya. Kita bisa mulai juga difasilitasi dengan market online ya. Marketplace khusus nih. Marketplace khusus ya, seperti itu ya. Baik. Jadi itu persiapan-persiapan yang sudah dilakukan seperti itu. Dari sisi baik, berarti kan terkait dengan penegakan prokes segala macam tetap ada ya Ibu? Ya. Saya kira juga misalnya sangat bagus juga kalau semua peserta muktamar itu nanti sudah booster ketiga paling tidak ya. Karena bagaimanapun juga membuktikan bahwa vaksin 1, 2, dan 3 itu membuat tubuh kita itu lebih imun dan lebih
sehat insya Allah gitu ya. Saya kira ini menjadi sangat penting sekali untuk prokes tetap, menurut saya prokes harus tetap dilaksanakan. Kemudian juga tadi untuk vaksin itu saya kira juga menjadi sangat penting bagi kita gitu ya, untuk mencegah virus itu masuk ke dalam tubuh seperti itu. Itu saya kira Bu Dina ya. Ya. Baik, mungkin terakhir Ibu, ini sesuai dengan topik utama dari Muktamar Aisyah ya, perempuan mengusung peradaban utama. Nah, kira-kira jangkauan 5 tahun ke depan nih pasca Muktamar, peradaban utama seperti apa nih yang harus disiapkan oleh perempuan-perempuan Indonesia? Iya. Kalau tema milad kita kan perempuan mengusung peradaban utama, tapi tema Muktamar kita adalah perempuan berkemajuan mencerahkan peradaban bangsa. Ya. Perempuan berkemajuan mencerahkan peradaban bangsa. Itu adalah tema Muktamar kita ya. Nah, siapakah perempuan berkemajuan gitu ya? Siapakah perempuan berkemajuan? Saya kira kemarin dalam milad ke 105 itu Bapak Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Haidar Nasir juga menyampaikan siapa sih sebenarnya perempuan berkemajuan. Tentu akan ada 8 hal yang kemarin disampaikan oleh beliau seperti itu. Salah satunya adalah bicara tentang bahwa nilai-nilai yang diusung adalah nilai-nilai tengahan ya, nilai Islam berkemajuan seperti itu ya. Kemudian juga saya kira bicara yang selanjutnya, kalau kita bicara tentang perempuan berkemajuan, ini harus menjadi ciri khas kita. Ini juga bicara tentang bagaimana kita bisa merespon kemajuan teknologi. Iya. Dan ini saya mungkin bisa sampaikan ya, Aisyah sebagai organisasi yang sudah mempositioningkan diri sebagai organisasi modern gitu juga sudah merespon gitu ya perkembangan teknologi sebagai salah satu ciri khas perempuan berkemajuan. Misalnya mulai dari tadi ya, kalau pendaftaran di Muktamar sudah pendaftaran online ya, tapi misalnya ibu-ibu sekalian sekaligus ini ya, untuk semua penggerak Aisyah juga sudah ada database berbasis online, laporan pun sudah berbasis online, seperti itu tuh sistemnya sudah disiapkan. Tentu kita mengucapkan terima kasih nih kepada tim IT Universitas Ahmad Dahlan dan juga tim IT Universitas Muhammadiyah Malang yang sudah mensupport Aisyah dalam mengembangkan sistem informasi Aisyah, mulai dari website 458 kabupaten sudah dibuatkan ya. Kemudian database organisasi, kemudian juga KTA, kartu tanda anggota Aisyah yang sekarang sudah berbasis online, pelaporan online ya. Dan ini yang sedang kita bangun, yang ini sedang kita diskusikan itu adalah office online ya, e-office ya. Jadi bagaimana e-office ini sedang kita diskusikan kemarin dengan teman-teman tim IT UAD, kemudian juga digitalisasi dokumen. Karena ini kita ketika mempositioningkan diri sebagai perempuan berkemajuan, saya ingat sekali kata-kata Profesor Haidar Nasir kemarin ya di dalam Milad 100, dalam pidato beliau di Milad Aisyah 105, itu salah satu ciri juga ya, salah satu poin penting juga yang harus disampaikan selain tadi nilai tengahan, kemudian juga harus menjadi SDM yang unggul seperti itu. Saya kira ini beberapa catatan ketika kita bicara tentang siapakah perempuan berkemajuan. Nah, ketika bicara tentang perempuan berkemajuan ini, maka penting kita untuk menjadi pelaku sejarah. Saya kira di Aisyah itu kita harus punya mimpi. Karena semuanya berbasis volunteerism. Apa sih yang kemudian menggerakkan kita untuk menjadi kader-kader Aisyah? Kita harus punya mimpi di organisasi ini, punya mimpi apa yang akan kita sumbangkan, apa yang ingin kita kembangkan di organisasi ini ya, karena sekali lagi berbasis volunteerisme itu. Nah, semua yang kita lakukan ini adalah dalam kerangka untuk mencerahkan bangsa. Sejak berdirinya Aisyah kan ya 1917, maka ketika perempuan sudah punya ruang-ruang untuk berada di sektor publik, mendapatkan akses pendidikan yang baik, maka sekarang pun di usianya yang ke 105 ini saya kira harus kita kukuhkan terus bahwa Aisyah harus menjadi pelaku-pelaku sejarah ya, yang kemudian mencerahkan bangsa ini. Karena juga harus kita ingat pada tahun 1928 Aisyah menjadi salah satu pelopor dalam penyelenggaraan Kongres Perempuan Indonesia, di mana dua tokoh Aisyah berpidato di sana untuk bicara tentang
martabat manusia, yang kedua adalah berbicara tentang persatuan manusia, di mana semua organisasi-organisasi kemudian dihimpun kemudian untuk bergerak bersama-sama untuk mencerahkan bangsa, karena kontribusi kebangsaan kita sudah sangat nyata sejak tahun 1928. Baik, Masya Allah, ini closing statementnya ini kuat banget ini. Bu Tri mau menambahkan satu lagi closing statement sebelum kita akhiri Muktamar Talk kita kali ini. Yang saya catat banget tuh punya mimpi. Iya, kita betul. mau kemana kok nggak punya mimpi? Iya, betul, ya. Jadi Aisyah itu selain menggembirakan ya, karena sekali lagi basisnya itu adalah karena volunteerisme, maka sekali lagi saya mungkin hanya perlu menegaskan tadi punya mimpi dan menyisakan waktu ya, bukan menyisihkan, sekali lagi seperti itu bagi dan salam takzim saya tentu saja untuk para senior-senior kita yang sudah meninggalkan jejak-jejak baik, dan kita bisa meneladani para kader-kader atau senior-senior di Aisyah yang sudah memberikan contoh yang baik bagi kita semua seperti itu. Dan saya kira kita sebagai generasi saat ini perlu untuk mengawal dan meneruskan perjuangan tokoh-tokoh Aisyah yang sudah berjuang sejak tahun 1928. Jadi catatan yang kedua begini, saya kira kita harus menjadi kader-kader Aisyah harus menjadi pelaku sejarah, baik di organisasi, di masyarakat, di bangsa, bahkan di tingkat internasional. Dan untuk bisa menjadi pelaku sejarah artinya kita harus menjadi yang terbaik ya, apapun yang kita lakukan. Baik, terima kasih sekali Bu Tri atas sharingnya, Masya Allah banyak banget ya yang kita dapatkan pada pertemuan kita 1 jam ini bersama Sekretaris Pimpinan Pusat Aisyah. Demikian pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, sampai bertemu kembali dalam Muktamar Talk selanjutnya. Kita tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.